Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas akuntansi 19D dengan nomor induk mahasiswa 10573111519. Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pajak PPh pasal 22. Nah, pada umumnya PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Nah, PPh pasal 22 juga pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh pasal 22 berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, adapun pungutan pajak PPh pasal 22 di mana yang pertama itu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek pajak PPh 22 import barang. Nah, yang kedua Bendahara Pemerintahan dan Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA. Yang ketiga Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Dan yang keempat Kuasa Penggunaan Anggaran. Yang kelima yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Terus yang keenam itu industri dan eksportik yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan serta perikanan. Dan yang terakhir yaitu industri atau badan usaha yang melakukan komoditas tambang batu bara, mineral logam dari badan atau orang pribadi. Terus adapun subjek pajak, di mana subjek pajak ini meliputi badan usaha. Nah, badan usaha ini juga meliputi berbagai dari industri semen, industri kertas, otomotif, serta farmasi. Terus yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat, badan usaha yang bergerak pada bidang usaha industri baja. Dan yang kelima yaitu perdagangan pengumpulan hasil perkebunan, hutan serta pertanian. Terus objek pajak. Nah, objek pajak ini ialah objek yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK pada nomor 34 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kerugian bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, adapun kewajiban membuat bukti pungut pajak PPh pasal 22. Nah, kewajiban membuat bukti pungut pajak PPh pasal 22 selain wajib untuk membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak ke Bank Persepsi. Kemudian setelah itu melaporkan ke dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut di sini mendapatkan bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Nah, sebagai contohnya itu pada saat penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyaluran dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya ini
wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut maka hanya wajib melaporkan SPT tahunan yang dilampirkan bukti potong. Terus adapun PPh pasal 22 yang dilihat dari sisi sifatnya. Nah, PPh pasal 22 ini yang dilihat dari sisi sifatnya memiliki dua bagian, di mana yang pertama itu PPh pasal 22 yang bersifat final, dan yang kedua yaitu PPh pasal 22 yang bersifat tidak final. Nah, mengapa dikatakan PPh pasal 22 bersifat final? Karena pembayaran PPh diakui sebagai beban atau expense pada saat terjadinya dan dilaporkan sebagai beban PPh pasal 22 final. Terus PPh pasal 22 ini dibilang bersifat tidak final karena pada saat dikreditkan tidak final, jadi dicatat sebagai aktiva atau aset sebagai beban dibayar di muka. Adapun tarif pajak PPh pasal 22. Nah, yang pertama itu atas impor. Atas impor ini menggunakan angka pengenal importif atau API sebanyak 2,5% dari nilai impor. Terus tidak menggunakan API sebanyak 7,5% dari nilai impor. Yang tidak dikuasai sebanyak 7,5% dari harga jual lelang. Terus yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah atau BUMN atau BUMB sebesar 1,5% dari harga pembelian. Itu tidak termasuk pada PPN dan tidak final. Terus yang ketiga, atas penjualan hasil produksi terhadap berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, di mana kertas sebanyak 0,1% dari DPP PPN. Terus semen ini sebanyak 0,2% dari DPP PPN. Terus baja. Nah, baja ini sebanyak 0,3% dari DPP PPN. Dan yang terakhir itu otomotif. Nah, otomotif ini sebanyak 0,45% dari DPP PPN. Terus yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Pungutan PPh pasal 22 ini kepada penyaluran atau agen bersifat final. Selain penyaluran atau agen itu bersifat tidak final. Terus yang kelima yaitu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan, pengumpulan ditetapkan sebanyak 0,25% dari harga pembelian. Nah, ini tidak termasuk PPN. Terus yang keenam yaitu atas impor kedelai, gandum, serta tepung terigu oleh importif yang menggunakan API sebanyak 0,5% dari nilai impor. Terus untuk yang tidak memiliki NPWP ini dipotong sebanyak 100% lebih tinggi daripada tarif PPh pasal 22. Nah, dan yang terakhir contoh kasus pada pajak penghasilan PPh pasal 22. Nah, di mana contoh kasusnya yaitu PT Mahardika merupakan agen BBM Pertamina. Nah, di mana pada tanggal 31 September 2020 PT Mahardika ini membeli persediaan Pertalite sebanyak 100 juta secara tunai. Nah, PPh pasal 22 yang harus dibayarkan terkait pembelian tersebut ialah sebanyak 0,25% dari harga jual beli dengan jumlah 250.000. Nah,
ayat jurnal pada PT Mahardika ialah pada tanggal 31 September 2020 persediaan bahan bakar sebanyak 100 juta. Terus beban PPH pasal 22 Venal sebanyak 250.000. Nah, kasnya itu bertambah sebanyak 100.250. Jadi beban PPH pasal 22 Venal pada laporan laba rugi komersil akan menjadi pengurangan pada pendapatan penjualan dalam penentuan laba bersih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.